Saya kenal bermacam-macam denominasi. Saya baca di Alkitab bahwa hanya ada satu pembaptisan. Suatu ketika ada satu kawan dari Advent ke-7 hari, dia sudah mengalami pembaptisan kira-kira 5 kali. Saya heran, saya sangat heran. Dan ini kita tidak akan menilai secara moral. Maksudnya itu benar atau salah, bukan itu yang kami akan menilai. Yang kita menilai adalah bahwa dalam kekristenan beberapa hal yang mendasar terkadang hilang alur dan menjadi sangat ragam. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan apa saja lagi, apakah suara saya jelas bagi Bapak Ibu? Di saya Oke, jelas. saya minta tolong juga untuk sekalian direkam Ibu, biar kita tidak hilang pembahasan hari ini. Sepertinya sudah, Kak. Sudah Sudah direkam. ya? Oke, terima kasih. Ya, dan itu sesuatu yang saya sadar sangat di awal perjalanan saya, bagaimana tema ini tidak sesederhana seperti yang seharusnya, karena banyak jemaat, banyak gereja akan menginterpretasikan dan melaksanakan pembaptisan atau bahas tentang tema kelahiran baru ini dari perspektif macam-macam. Sampai saya bilang, ada kawan saya yang sudah dibaptiskan kira-kira 5 kali ya, dan saya heran, saya sangat-sangat heran. Namun tidak berhenti di situ, bukan sekedar oke, ada orang yang bisa dibaptiskan ulang bermacam-macam beberapa kali ya. Bukan hanya itu, ada juga dari perspektif kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, sama-sama dari aliran Protestan Reform atau dari Katolik, mereka bisa dibaptiskan percik atau dibaptiskan juga yang kita bilang tua ya, dituangkan airnya ke atas kepalanya dan oke, sudah baptis. Oke, pas kita lihat ke kaum karismatik, mereka lebih tegas. Oh, di sini kalau kelahiran baru ditandai dengan pembaptisan yang selam dan tegas dengan segala macam pendapat mereka. Dan saya sadar ternyata supaya kita sungguh-sungguh mengerti dari mana atau pembaptisan atau kelahiran sebenarnya ini diterapkan seperti apa, kita harus kembali ke firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan berbicara, biarkan Alkitab berbicara. Tidak boleh kita istilahnya tutup diri atau hanya sekedar mengambil maksud orang atau pendapat orang karena ikut denominasi A, B, dan C sebagai satu-satunya kenyataannya. Jadi saya mau mengundang Bapak Ibu bersama saya untuk melayar di hari ini untuk kita mengerti sungguh-sungguh rahasia di balik kelahiran baru. Dan itu satu seri yang kita sedang bahas, kita mungkin akan bahas 4 kali mungkin. Karena yang saya mau tawarkan kepada Bapak Ibu ini selain kita mengkaji dalam ayat-ayat terutama, ayat-ayat utama dalam pokok pembahasan ini, kita juga melihat secara historis bagaimana perkembangan dan secara khusus perlu saya kabari dari awal bahwa kami hari ini tidak akan membahas mengenai metode pembaptisan dan jenis-jenis pembaptisan, walaupun saya sudah cerita sedikit mengenai adanya perbedaan tersebut, tapi saya cerita hanya untuk sampaikan bagaimana itu tema yang perlu kita revisi dan bahas kembali, karena tidak mungkin semua itu benar, karena yang kita temukan di Alkitab sangat sederhana, sangat tunggal, dan tiba-tiba kita menemukan praktek yang jamak, maka kita perlu menilai itu dari segi sejarah gereja dan sejarah perkembangan doktrin kekristenan.
Tapi sebelum hal itu kita perlu belajar inti saja Alkitab mengenai kelahiran baru, dan hari ini kita bagi sesi kita dalam 4 tahap. Akan ada satu pendahuluan singkat, kemudian kita akan mendalami kelahiran baru melalui pembaptisan, kemudian makna kelahiran baru dalam keempat Injil, dan kita akan tarik satu kesimpulan. Saya berdoa dan berharap supaya atau agar semua pembahasan ini dapat menambah sesuatu di hidup Bapak Ibu. Dan ingat bahwa ini baru pertama dari satu seri yang kita akan diskusi, maka jangan tergesa-gesa dalam menghakimi saya maupun pembahasannya, ataupun menghakimi orang di sekitar Anda. Mari kita menggalami dan mencapai kedewasaan rohani bersama. Dalam petualangan kita ini, baru di akhirnya kita bisa tarik kesimpulan apa yang baik, apa yang benar. Oleh karena itu, marilah kita mulai. Satu hal yang jelas, Bapak Ibu, yang perlu Anda ketahui hari ini adalah bahwa tema kelahiran baru ini bukanlah sesuatu yang Anda harus lakukan berulang-ulang dalam segala tahap hidup Anda sebagai orang Kristen. Yesus bicara suatu ketika bahwa dia adalah pintu, dan semua orang yang melewati lewat dia akan menemukan tempat yang damai, yang nyaman, akan menemukan sawah untuk bisa istirahat jiwanya ya. Itu maksudnya bahwa pintu atau bahwa Yesus sebagai pintu, dia adalah standar yang kita memiliki. Maka di dalam petualangan kekristenan, setiap kita harus melalui pintu itu. Artinya serangkaian prinsip dasar yang merupakan standar yang mempernyatakan saya sebagai manusia baru atau tidak. Dan ingat bahwa ini pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa ada satu proses sesudah itu, namun banyak orang yang pikir bahwa dia sedang hidup dalam proses sesudah itu, sebenarnya dia belum bahkan masuk di pintunya. Pintu kerajaan Allah itu sudah Yesus jelaskan bahwa itu sangat sempit. Kenapa? Karena ada kriteria, tidak sembarangan. Dan kita akan mengamati bahwa ada 3 unsur utama dari pintu kerajaan Allah. Dan ini bukan berdasarkan pikiran saya atau kehendak saya, atau bukan saya yang ciptakan hal ini, tapi ini Alkitab, Yesus yang mengatakan, dan kita akan melihat bahwa sebagai kriteria masuk ke dalam kerajaan Allah, salah satunya yang kita temukan di Yohanes pasal 3 ayat 3. Ini pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat. Anda semua bahkan sudah hafal ayat ini, saya percaya. Di sini mengatakan bahwa Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagi saya sebagai seorang yang kepo, ketika saya melihat pernyataan seperti ini, saya merinding, tapi juga saya rasa jelas. Ada tuntunan, ada arahan yang jelas bagi saya. Kristus tidak biarkan saya buta. Dia tidak membawa saya kepada keadaan di mana saya buta percaya. Dia bilang ini ada prosedur, mulai di pintu, dan ada kriteria utama, kamu harus lahir kembali. Dan lahir kembali adalah kriteria utama, dan kelahiran kembali ini memiliki 3 unsur utama, 3 unsur, 3 butir yang membentuk kelahiran kembali itu. Persis seperti ketika seorang manusia lahir pada umumnya. Jika Anda coba deskripsikan, Anda akan melihat ada 3 tahap dalam proses kelahiran satu manusia. Ada proses fekundasi, kemudian pembentukan, kemudian kelahiran. Ya, yang manusia itu sudah dengan sempurna bisa dikeluarkan, ya, dilahirkan. Maka dalam hal rohani juga ada 3 tahap yang kita harus alami supaya kita dipernyatakan lahir kembali. Dan 3 tahap ini sebenarnya itu satu ringkasan dari banyak hal yang kita bisa pelajari sebagai kriteria untuk menjadi manusia baru. Kita
bisa meringkas sebagai 3 unsur utama kelahiran kembali, maka secara singkat bisa kita langsung tarik kesimpulan di sini bahwa kelahiran kembali adalah satu proses awal yang ada di pintu yang harus kita alami, karena hanya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke surga orang yang mengalami hal tersebut. Jika Anda tidak yakin bahwa Anda pernah lahir kembali, maka Anda juga tidak yakin akan keselamatan Anda sama sekali. Perlu sadar bahwa agama orang tua bukan agama Anda. Sama seperti orang tua pernah menerima Yesus dan bertobat, Anda harus juga menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu banyak kali. Saya tidak perlu sebutkan berapa kali supaya tidak sombong. Tapi saya tidak pernah temukan di Alkitab bahwa Yesus atau Tuhan Allah ada cucu. Tidak ada, saudara-saudari. Allah hanya punya anak. Itu artinya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Orang tua Anda bisa saja jadi Kristen, nenek moyang Anda bisa saja jadi Kristen. Tapi jika Anda tidak mengalami yang namanya kelahiran kembali, Anda bahkan bukan anggota kerajaan Allah. Maka jangan pikir bahwa iman bisa diwarisi begitu saja sehingga Anda bisa dianggap cucu Allah, ya. Tidak ada cucu, hanya ada anak. Maka pastikan bahwa Anda sudah mengalami kelahiran baru ini yang terdiri dari 3 unsur utama seperti yang kita akan melihat berikut ini. 3 unsur utama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang bentuk yang kita bilang itu kelahiran baru telah dipaparkan kepada kita melalui Rasul Petrus di Kisah Para Rasul atau singkatan KPR 2 ayat 38 yang seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka. Harus saya kasih keterangan jelas di sini bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi di masa Pentekost yang mereka dengar bunyi-bunyi yang terjadi di rumah para rasul. Ketika mereka tiba di sana, para rasul penuh dengan Roh Kudus dan sedang beritakan kabar baik dalam berbagai bahasa. Dan inilah yang Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini kita temukan di standar 3 unsur untuk seseorang disebut lahir kembali, telah dilahirkan kembali. Pertama, harus bertobat, dan tentu saja pertobatan adalah respon kepada pemberitaan iman, pemberitaan firman yang mendatangkan iman dalam hati orang berdosa, maka dia bisa berbalik dari jalan kejahatan dia dan minta ampun, kemudian dia dibaptiskan, dan sebagai akibat dari orang yang dibaptiskan dia akan dihapus atau menerima pengampunan dosanya dan kemudian menerima Roh Kudus di situ. Nah, ada banyak perdebatan, banyak konflik ketika kita bicara tentang proses kelahiran baru, karena di zaman yang kita hidup ini ada kaum namanya liberal. Kaum liberal ini mereka berusaha untuk menjatuhkan martabat firman Tuhan dan doktrin gereja, dan mereka menghancurkan segala kriteria dan ketentuan, karena mereka jenis orang bebas yang tidak mau dikendalikan. Dengan kata lain, mereka mau masuk surga dengan standar pribadi saja. Salah satu hal yang mereka berusaha menghancurkan adalah kriteria pembaptisan. Sampai saya heran, saya pribadi sudah menemukan banyak orang di Indonesia yang mereka disebut Kristen sudah 40 tahun lebih, tapi tidak pernah dibaptiskan. Dan kita tanya kenapa, mereka bilang, nah karena si pencuri di kayu salib percaya Yesus dan masuk surga seketika itu dan tidak pernah dibaptiskan. Kenapa saya harus dibaptiskan? Dan biasanya jawaban saya kepada mereka sama saja. Nah, kalau begitu Anda juga harus mengalami penyaliban. Kita harus paku Anda di kayu salib, karena jika Anda pakai si pencuri itu sebagai kriteria untuk tidak dibaptiskan, maka Anda harus alami keadaan yang dia alami. Harus jujur, harus adil. Jangan mengambil hanya faedah hal baik yang Anda rasa bagus, tapi harus lihat konteks.
jika dia tidak dibaptiskan karena dia sedang di saat mati. Maka jika Anda tidak mau benar-benar dibaptiskan, Anda harus mati secara jasmani seperti Yesus telah mati. Karena kami akan melihat ke depan, pembaptisan justru melambangkan kematian kita bersama Kristus kan. Itu hanya satu tetesan dari apa yang kita akan bahas ke depan ini. Tapi tiga unsur ini sangat penting dan kita harus belajar kembali, harus biarkan Alkitab berbicara, punya hati yang terbuka, apapun aliran agama Anda, apapun aliran kekristenan Anda, jadi rendah hati dan biarkan Alkitab bicara karena kemanapun Anda pergi, jika Anda tidak menggenapi tiga unsur ini, Anda tidak akan pernah dianggap sebagai anggota keluarga Allah. Dan di sini kita sudah mulai masuk di beberapa hal yang sensitif yang tidak akan kita bahas hari ini, misalnya seperti pembaptisan anak atau pembaptisan macam-macam yang tidak memastikan bahwa orang ini mengalami unsur pertama pertobatan. Nah, itu hal yang kita harus merenungkan terhadap diri kita sendiri. Ketika saya dibaptiskan, saya benar-benar bertobat. Dari apa yang saya bertobat? Bagaimana saya bisa menyatakan bahwa saya rasa atau saya pastikan bahwa dosa saya sudah diampuni, apalagi yang saat ini ada bermacam-macam aliran yang akan membingungkan apa artinya menerima karunia Roh Kudus. Dan di sini secara jelas menerima karunia Roh Kudus, karunianya bukan bahasa roh ya, bukan juga penglihatan. Di sini karunia adalah Roh Kudus itu sendiri sebagai karunia yang dijanjikan Tuhan kepada kita ya. Jadi mari kita maju. Kita sudah tahu bahwa ada tiga unsur utama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang akan membantu proses itu yang kita panggil kelahiran baru ya. Dan kelahiran baru seperti saya bilang, dia bukanlah sesuatu yang terjadi selama proses perjalanan kita menuju ke surga, tapi dia adalah kriteria untuk masuk di jalan dalam proses itu. Jadi kalau Anda belum mengalami pertobatan, pembaptisan dan terima karunia Roh Kudus, maka Anda belum masuk di pintu yang benar, belum masuk di pintu yang sempit, dan belum lahir kembali ya. Itu berita yang tidak begitu menyenangkan, tapi itu standar yang firman paparkan kepada kami yang kita harus taati. Tiga unsur ini membentuk yang kita sedang bahas di sini berkali-kali bahwa itulah yang disebut kelahiran baru. Ya, dalam proses ini menurut firman Tuhan secara rohani maupun jasmani kita mengalami perubahan batin dan jasmani. Pertobatan seperti semua kita tahu adalah perubahan hati dan juga sikap dari hidup dosa menuju ke kehidupan di dalam Kristus. Dengan kata lain, berhenti mengikuti alur dunia dan iblis untuk hidup menurut standar Tuhan melalui Kristus. Itu hal yang sangat penting disadari. Pertobatan bukanlah penyesalan, tapi pertobatan adalah tindakan yang menunjukkan bahwa penyesalan tadi itu sungguh-sungguh sejati. Kenapa? Karena pertobatan artinya merubah alur. Tadinya saya hidup menurut dunia dan dosa, dan sekarang saya mau hidup bertakwa kepada Kristus dan sesuai tolak ukur Kristus. Dan tentu saja unsur kedua itu adalah pembaptisan. Saya pakai di sini kata ritual, tapi saya tahu banyak orang bisa salah artikan ini. Tapi kita bisa bilang sebagai upacara jasmani dan rohani yang menandakan partisipasi atau keterlibatan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus yang dialami oleh orang yang berkomitmen untuk mengikuti Kristus. Ini jelas, titik pembaptisan ini dia akan mempernyatakan komitmen Anda secara pribadi maupun secara kelompok. Dia juga akan melambangkan keadaan sosial Anda dan keadaan rohani Anda. Kita akan bahas hal tersebut lebih ke depan. Dan unsur ketiga adalah terima karunia Roh Kudus yang merupakan
fakta bahwa setiap orang yang lahir kembali dia tidak lagi ada di bawah kuasa roh penguasa dunia ini, tapi dia ada di bawah kuasa Roh Kudus yang dicurahkan melalui Tuhan di dalam hati kita, yang melalui rohnya ini kita dimateraikan, kita menerima panduan hidup baru sebagai anak Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus berseru dari kita ke Bapa di surga, ya Aba, ya Bapa. Maka siapapun yang tidak memiliki Roh Kudus tidak pernah bisa dibilang anak Allah sejati. Itu pentingnya penggalaman melalui tiga unsur tersebut secara pribadi. Dan pentingnya yang saya bilang tadi, perhatikan bahwa Tuhan tidak punya cucu, dia hanya punya anak. Dia mau banyak anak yang serupa dengan Tuhan Yesus. Dan semua anaknya akan mengalami kelahiran baru melalui tiga unsur tadi. Dan yang khususnya kita akan bahas sekarang ini adalah pembaptisan. Apa artinya pembaptisan dan dampak pembaptisan itu dalam hidup orang percaya? Pertama, pembaptisan melambangkan partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sangat-sangat jelas di seluruh Alkitab, tapi secara khusus dalam Roma pasal 6 ayat 3-4 yang berbunyinya seperti ini. Anda juga bisa baca bersama saya di situ. Artinya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah dibaptiskan dalam kematiannya, dengan demikian telah kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan yang menarik di sini bahwa akan di sini tidak punya aspek masa depan, tapi sekarang juga kita akan mulai hidup yang baru itu, dengan juga menantikan titik di mana nanti kita tidak akan punya kecemaran dosa lagi di dalam diri kita, atau pergumulan dengan dosa, di mana kita akan hidup sungguh-sungguh sama seperti Tuhan Yesus. Dan semuanya diawali atau ditentukan atau dimateraikan, ditandai melalui yang kita bilang pembaptisan itu, yang adalah satu upacara yang ditentukan Kristus. Kita pakai bahasa teologi namanya sakramen. Sakramen yang ditentukan Kristus sebagai pintu masuk ke dalam kerajaan Allah dan pintu penentuan orang telah lahir kembali atau tidak. Tentu saja ada unsur-unsur yang membantu pembaptisan, bukan hanya air dan orang yang mau masuk ke dalam air tersebut, tapi tadi kita sudah lihat bahwa harus bertobat. Tentu saja orang yang bertobat dia percaya, oleh karena itu dia lanjut dalam proses pembaptisan itu, dan akan ada dampak atau efek dalam hidup orang yang percaya, bukan hanya sekedar simbolis, tapi secara langsung akan memperoleh pengampunan dosa, akan dipernyatakan lahir kembali, dan sebagai orang yang lahir kembali terima Roh Kudus. Nah, bagi saya itu sangat jelas di Efesus. Saya mau baca buat saudara-saudari. Efesus 1 ayat 11 sampai 13. Saya akan baca di sini, bilang begini. Tambah pula, karena apa yang dilakukan Kristus, kita menjadi suatu pemberian kepada Allah yang menyukakan hatinya. Karena sebagai bagian dari rencana Allah yang mutlak, sejak semula kita sudah dipilih untuk menjadi miliknya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah ditetapkannya dahulu kala. Tujuan Allah dalam hal ini ialah supaya kita hendaknya memuji Allah dan mengatakan dan mendatangkan kemuliaan kepadanya karena segala perbuatannya yang penuh kuasa bagi kita, yang direncanakan menjadi yang pertama-tama beriman, di dalam Kristus, karena apa yang telah dilakukan Kristus, saudara sekalian yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan,
serta yang beriman kepada Kristus juga dimateraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kelahiran atau kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya, dan materai roh pada kita itu diberi berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah suatu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Allah kita yang mulia. Ini Efesus 1 dari ayat 11 sampai 14. Saya baca di versi FIH. Itu jelas bahwa di sini kita sentuh di persoalan-persoalan yang akan diperdebatkan oleh beberapa aliran, perbedaan antara Roh Kudus di dalam dan Roh Kudus di atas. Suatu ketika kita punya waktu, kita akan masuk di situ dan membahas jelas fungsi dan makna dari masing-masing hal tersebut. Tapi yang jelas, setiap orang yang telah benar-benar memenuhi standar yang cocok yang diminta Tuhan untuk pembaptisan, dia harus percaya dan dia boleh yakin akan keselamatan dia, karena di saat itu dia dilahirkan kembali dengan pengampunan dosa dan penerimaan Roh Kudus. Mari kita mengkaji lebih dalam supaya tidak ada hanya dalam perkataan saya atau penjabaran tadi yang sudah saya jelaskan, tapi kita bisa lihat lebih jelas dalam keempat kitab Injil apa artinya kelahiran baru sebenarnya ya. Dan kita mulai di Matius pasal 20 ayat 19. Semua Anda di sini tahu dengan jelas bahwa ini adalah perikop terpenting di dalam Alkitab, karena sesudah kematian Kristus di kayu salib, dia bangkit kembali dan dia berikan satu perintah supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dan dia berikan kriteria. Orang yang dimuridkan atau dijadikan muridnya harus apa? Dibaptiskan, dan harus diajarkan segala sesuatu. Harus diajarkan menaati segala sesuatu. Nah, di situ kita sadar bahwa orang yang dibaptiskan ini dalam nama Allah Tritunggal itu, dialah yang dikatakan murid. Maka hal yang kita lihat bahwa bagi Yesus, pembaptisan ini standar sangat faktor penting bagi adanya kelahiran baru. Dan ketika kita lahir kembali, kita menjadi murid Tuhan Yesus. Maka ada dua unsur yang kemudian akan diperdebatkan oleh para pakar. Apakah pembaptisan adalah proses yang orang ini harus alami terus-menerus sampai dia bisa dibilang murid, seperti menggajar, atau pemuridan dimulai dengan dia dibaptis dan kemudian dia diajarkannya. Dan debat ini sebenarnya penting karena orang-orang khawatir tentang peran pembaptisan dalam menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan tentu saja kalau kita lihat penerapan para rasul di kisah para rasul, kita akan sadar bahwa pembaptisan ini tindakan permulaan, dan ajaran adalah tindakan pembentukan yang orang itu akan alami proses penyucian sama proses pembentukan dirinya sebagai orang yang punya rupa dengan barat Kristus. Mari kita lihat beberapa pendapat para pakar yang membahas tentang perikop ini di Matius, seperti Osborne yang melihat pembaptisan sebagai sakramen atau inisiasi ke dalam iman Kristen yang membawa orang percaya ke dalam hubungan dengan Allah Tritunggal. Dan tanpa adanya sakramen tersebut, orang tersebut tidak bisa dibilang bahwa dia sudah menjadi anak Allah atau punya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada jaminan tersebut. Kemudian kami lihat bahwa Carson dan Abernathy menekankan bahwa pembaptisan dan penggajaran muncul sebagai respon dari pertobatan dan iman, bukan sebagai metode utama untuk memuridkan. Memuridkan dalam arti ini menjadikan orang itu murid.
bukan memuridkan dalam aspek yang kita mengerti proses pembentukan seseorang murid Tuhan Yesus hingga menjadi dewasa itu melalui pengajaran. Namun dua hal tersebut ini sudah implisit, sudah tersirat di dalam perintah Kristus. Supaya semua bangsa dijadikan murid, tahap pertama dia harus alami pembaptisan sebagai bentuk nyata dari pertobatan dan imannya, dan kemudian dia harus izinkan diajarkan. Dan kebetulan kami hidup di satu zaman di mana orang yang mau diajar itu sangat minimal. Semua kita di zaman ini seperti sudah diwahyukan dalam firman, biasanya cenderung mau mengajar, walaupun belum tahu apa-apa, tapi semakin susah. Terkadang kita lihat ketika mulai membantu orang dalam proses firman Tuhan, bahwa bagi mereka nonton atau pergi cari bahan di YouTube terkadang lebih terkesan lebih mau daripada sungguh-sungguh diproses dalam satu komunitas di mana kita mengenal dosanya, kelemahannya, dan punya kemampuan untuk meningkatkan dia menjadi semakin serupa dengan Yesus. Biasanya proses itu diabaikan, tidak dikehendaki, tapi yang dicari adalah informasi-informasi saja tentang kekristenan, tapi tidak dicari proses pembentukan melalui ajaran yang sehat yang bisa diverifikasi, dikonstatasi, diuji melalui proses pembentukan tersebut. Nah, namun kita harus fokus di sini bahwa pembaptisan sebagai unsur dari kelahiran baru adalah respon pertobatan dan iman. Dan semua orang yang pernah masuk ke dalam tahap pembaptisan dan dia tidak memiliki kriteria, dia tidak memenuhi kriteria ini, jika kita tanya, kamu sedang bertobat dari apa? Dan dia tidak tahu dosa-dosa yang dia harus bertobat, maka dia tidak cocok untuk masuk di tahap yang kita deskripsikan ini. Masih juga ada ahli namanya Newman, di bukunya ini Handbook The Gospel of Matthew. Dia menunjukkan bahwa dalam struktur gramatikal, kata kerja, membaptis, dan mengajar merupakan bagian dari perintah utama menjadikan murid. Dan itu mau katakan kepada kami bahwa ada dua proses. Proses pertama, alami pembaptisan sebagai pernyataan fisik dan sosial bahwa orang ini bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian proses pengajaran yang orang ini akan menaruh diri di bawah bimbingan supaya dia menerima dan meneruskan ajaran rasuli. Ya, rasuli ini yang diberikan oleh para rasul kepada kami melalui firman. Dan kami masuk di Markus. Ini satu perikop yang menimbulkan banyak perdebatan. Markus 16 ayat 16 ada tertulis, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan perdebatan yang muncul di sini adalah apakah pembaptisan itu punya unsur yang mempengaruhi keselamatan atau tidak. Ingat cerita saya tadi bahwa ada orang yang tua renta di dalam gereja tapi dia tidak mau dibaptiskan. Itu karena dia pengganut aliran terbaru yang percaya bahwa atau paham kekinian yang percaya bahwa pembaptisan itu hanya sekedar lambang saja, hanya sekedar saya lupa kata yang sekedar lambang, tidak punya dampak dalam keselamatan. Dan bukan itu yang kita lihat dalam keempat Injil. Setiap kali ada kewajiban untuk bertobat supaya dibaptiskan, itu artinya bahwa orang yang beriman dia akan menghasilkan dua perbuatan. Pertama pertobatan, kedua berikan diri untuk dibaptis, dan itu merupakan syarat keselamatan. Jika kita disebut orang yang yakin akan keselamatan kami, tapi tidak memenuhi syarat telah dibaptiskan, maka harus diragukan, bahkan dipernyatakan belum lahir kembali. Sama sekali belum layak untuk masuk di pintu kerajaan surga. Karena kriteria yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini terikat siapa yang percaya dan dibaptis. Namun dalam pengkajian yang lebih akurat, kita mengerti
bahwa siapa yang percaya dan dibaptis di dalam bahasa asli punya satu ikatan di mana kita bahkan bisa tafsirkan ini sebagai orang percaya yang dibaptiskan akan diselamatkan. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa pembaptisan adalah tanda lahiriah dari iman yang menyelamatkan. Apa artinya itu? Pembaptisan adalah tanda eksternal yang konfirmasikan apa yang terjadi di dalam internal, di dalam diri kita secara batin. Saya percaya, karena saya percaya, saya berikan diriku untuk dibaptiskan, mengalami transisi ini. Ada satu hal yang perlu kita tegaskan di sini, yang tidak dibicara atau tidak diperhatikan pada umumnya. Di zaman lalu, ketika seseorang berikan diri untuk dibaptiskan, dia sedang mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup dia. Itu berarti bahwa dia menyangkal kekuasaan kaisar dan kekuasaan politik dunia. Dia tidak akan bertakwa lagi kepada politik dunia, kepada peraturan agamawi apapun. Dia akan mengikuti Yesus sebagai panutan dan pola hidup dia. Otomatis orang itu akan dipernyatakan persona non grata, artinya dia akan disingkirkan, dia akan dibunuh, dia akan disiksa sampai dia menyangkal Yesus karena dia tidak lagi ikut dunia ini. Oleh karena itu, jemaat mula-mula ketika mereka berikan diri untuk dibaptis, mereka tahu bahwa imbalan dari tindakan itu secara sosial adalah mereka disiksa, dihajar, bahkan dibunuh. Maka menunjukkan bahwa orang ini sungguh-sungguh percaya dan dia langsung memberikan diri dibaptis, itu adalah tanda paling kuat bahwa dia mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, sehingga dia mampu menantang dan melawan dunia dan segala penguasa di dunia untuk bilang, Yesus adalah Tuhan saya dan saya rela mati demi dia. Maka pembaptisan di waktu itu bukan hanya satu lambang, tapi fakta bahwa dia bisa dibunuh secara langsung juga ada. Itu kenapa muncul penganiayaan terhadap jemaat, dan seseorang hanya bisa disebut jemaat apabila dia sungguh-sungguh telah dibaptiskan sebagai orang yang memenuhi kriteria ini. Dia percaya, oleh karena itu dia mau serahkan diri kepada Tuhan dan mau hidup yang Kristus telah hidup. Nah, kita lanjut di sini, masih ada pendapat dari para ahli. Menurut Blight, kedua kata kerja dalam teks yang kita baca di Markus tadi dihubungkan dengan artikel definit tunggal ho. Di sini yang ada garis di bawahnya itu ho. Kata tersebut menghubungkan kata iman itu pisteosas ke baptos theis, terhubung oleh kata artikel itu ya, artikel definit. Artikel definit itu dalam bahasa Indonesia itu kata sendang atau kata penantu ya, yang dapat diterjemahkan sebagai orang percaya yang dibaptiskan, menunjukkan bahwa tindakan percaya dan dibaptiskan saling berkaitan atau terikat, itu hal yang sama. Maka dia bilang kemudian, dan siapa yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena implisit dalam struktur gramatikal ini bahwa orang yang percaya dia sudah akan dibaptiskan otomatis. Karena dia percaya maka dia bertobat, maka diberikan diri untuk dibaptis. Orang yang tidak percaya dia tidak akan bertobat, dia tidak akan diserahkan diri untuk dibaptiskan. Maka itu sesuatu yang secara gramatikal sudah ada di situ implisit bahwa itu artinya hal yang sama. Artinya hal yang sama dan memperkokohkan pemahaman kita bahwa itu kriteria utama dalam proses masuk ke pintu kerajaan surga. Dan menurut Strauss, di bukunya ini yang kita lihat sampulnya, Exegetical Commentary on the New Testament, pembaptisan dalam konteks ini dipahami sebagai bagian penting dari proses keselamatan. Perhatikan itu, bagian penting dalam proses keselamatan. Ini menunjukkan bahwa pembaptisan meskipun penting, merupakan juga
wujud dari iman yang menyelamatkan, bukan penyebab utama dari keselamatan itu sendiri. Dengan kata lainnya, apa yang dia mau katakan, bahwa pembaptisan itu sendiri bukan penentu keselamatan, tapi dia sebagai bentuk eksternal wujud dari perubahan batin itu, dari iman yang datang oleh dengar firman Tuhan. Iman tersebut menimbulkan pertobatan yang sejati yang buat kita surrender, buat kita menyerahkan diri untuk buktikan kepada Tuhan dan manusia bahwa kita ini mau mati sama seperti Yesus telah mati, mau mengambil bagi dirinya. Itu satu penyebab. Kalau kamu percaya, maka kamu dibaptiskan. Dan pembaptisan dalam teks firman Tuhan seperti yang kita lihat adalah kriteria yang dituntut oleh Kristus supaya dibilang bahwa kamu genapi proses kelahiran baru itu. Nah, kita juga punya Lukas 3 ayat 3, dan ini adalah perikop di mana Yohanes Pembaptis lucu karena namanya dibakukan sebagai Yohanes Pembaptis, sebenarnya di sana sedang menggambarkan Yohanes yang membaptiskan itu, karena dia datang dengan membawa model ketentuan bahwa orang sedang masuk ke dalam kerajaan surga apabila dia dibaptiskan. Dan Yohanes datang ke seluruh daerah Yordan dan menyuruh orang, bertobatlah dan berikanlah atau berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini juga ayat yang banyak diperdebat oleh para pakar liberal. Mereka akan coba mengutarakan bahwa pembaptisan tidak punya dampak dalam keselamatan. Namun di sini kita melihat jelas bahwa pengampunan dosa yang artinya kamu diselamatkan adalah dampak dari orang yang telah dibaptiskan. Maka bertobat itu penentuan dari mendengar Injil yang benar, dan pembaptisan adalah respon atau tindakan yang dibuat secara internal, eksternal, yang Tuhan juga sedang bilang, saya sedang ampuni kamu, saya sedang cuci dosamu, saya sedang membasuh kamu, sehingga kamu tidak lagi najis di hadapanku. Dan saya rasa sangat luar biasa konsep tersebut, karena di surat 1 Petrus pasal 3 kalau saya tidak salah, ayat 21 bicara seperti ini. Saya akan baca dalam versi FIH. Hal ini digambarkan kepada kita oleh pembaptisan yang menunjukkan bahwa oleh kebangkitan Kristus kita telah diselamatkan dari kematian dan kebinasaan. Bukan karena badan kita dicuci bersih dengan air, melainkan karena dengan dibaptis kita kembali kepada Allah dan meminta Dia untuk membersihkan hati kita dari dosa. Jadi keadaan masuk ke dalam air itu dan dibaptiskan itu artinya sesuatu yang jauh lebih daripada sekedar cuci membasuhi tubuh seperti di tradisi orang Yahudi dulu. Orang Yahudi pas mau berdoa atau mau mendekati buat ritual agamawi, mereka mencuci diri supaya tertangkap bersih di hadapan Tuhan. Tapi hati mereka najis, dan pembaptisan adalah satu lambang atau satu keadaan di mana Tuhan sedang bilang, saya sedang menyucikan hatimu. Bukan kamu yang menyucikan diri, tapi saya sedang sucikan kamu. Saya sedang kuduskan kamu. Itu kenapa kita berikan diri untuk dibaptis. Untuk mempernyatakan, bukan saya ini yang sedang membersihkan diriku, tapi anugerah Tuhan melalui pengampunan dosaku, saya sedang bersih. Karena dosa adalah faktor kuadrat, bukan hanya perbuatan, dan di saat itu kita digantikan kodratnya. Maka pembaptisan Yohanes merupakan simbol, atau simbol di sini lebih baik dimengerti sebagai representasi atau peniruan dari pertobatan dan persiapan untuk kedatangan Kristus. Di zaman Yohanes, tujuan yang dia sampaikan pembaptisan ini adalah tujuan untuk mempersiapkan umatnya untuk menunggu kedatangan Sang Mesias. Saat ini juga tidak begitu berbeda ya.
kita yang dibaptiskan dan lahir kembali, kita punya jaminan menjadi bagian dari kerajaan Kristus, dan kita tetap tunggu kedatangan Kristus yang kedua kali untuk jemput semua umatnya yang telah percaya, bertobat, dan dibersihkan, dikuduskan, karena dia akan jemput satu jemaat yang tidak bercacat, tidak bernoda, yang kudus, yang hidup sama seperti dia telah hidup. Dan semua itu bisa dipernyatakan melalui tindakan yang kita baca di sini, bertobat dan berikan diri kita dibaptis supaya diampuni dosa kita. Kemudian kita dapat Lukas pasal 3 ayat 3 yang membahas pembaptisan Yohanes, sampai yang sampaikan erat kaitannya dengan pertobatan yang menjadi simbol perwujudan nyata dari perubahan hati dan pikiran seseorang yang meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Sekali lagi, pembaptisan Yohanes digambarkan sebagai pembaptisan pertobatan. Ini menarik, ada kejadian di mana Paulus ketemu 12 orang yang telah bertobat, dan dia tanya, kalian sudah menerima Roh Kudus? Dan mereka bilang, belum. Dan dia tanya, baptis apa yang kalian menerima? Dan mereka bilang, kami menerima pembaptisan Yohanes. Dan dia bicara, pembaptisan Yohanes itu sebatas mempernyatakan pertobatan, maka harus dibaptiskan di dalam pembaptisan Kristus, Allah Tritunggal, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya terima tanda kelahiran baru, terutama yaitu karunia Roh Kudus. Dan itu menunjukkan dalam semua hal bahwa Paulus juga di perikop itu tidak bilang bahwa pembaptisan itu salah, tapi tidak lengkap. Namun berikan ke kita unsur bahwa sungguh-sungguh benar bahwa pembaptisan punya ikatan dengan pertobatan dan pengampunan dosa, ya. Yang berarti bahwa hanya orang yang bertobat yang layak menerima pembaptisan ini. Dan jelas di Lukas kalau Anda baca, ada banyak orang yang datang kepada Yohanes dan dia bilang, kalian harus bertobat karena kapak sudah ada di akar pohon. Kalau ada yang mencuri, pergi dan kembalikan. Kalau ada yang punya 2 helai pakaian, bagikan, tunjukkan perbuatan pertobatanmu. Dia mau meyakinkan bahwa orang-orang ini sungguh-sungguh bertobat, itu di Lukas 3 ayat 8, ya. Itu menunjukkan bahwa sungguh serius pembaptisan pertobatan ini, sehingga harus ada wujud praktis, wujud nyata dari pertobatan tersebut. Itu tidak berubah dalam pengajaran Kristus, ya. Setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia harus rela benar-benar untuk hasil buah pertobatan tersebut. Seperti kita pernyatakan di sini, setiap individu yang alami pembaptisan itu, dia diingatkan akan kewajiban barunya sebagai orang yang telah disucikan dan diampuni oleh Allah, serta dipanggil untuk hidup dalam kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan. Makna tersebut tidak pernah geser dari pembaptisan yang diterapkan saat ini. Justru sebaliknya, ketika umat Kristus, para rasul mengadakan pembaptisan, patokan kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan itu Kristus. Maka kita ketika dibaptiskan di dalam Kristus, kita sedang menerima hidup Kristus atau diwajibkan untuk hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kita tiba di Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, di mana ada pidato atau diskusi antara Cornelius dan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sangat menarik membandingkan ayat 3 dengan ayat 5. Karena di awalnya Yesus masih pakai bahasa
perhiasan ya atau hiasan, bahasa hiasan di mana dia pakai kelahiran baru dan melihat kerajaan Allah. Kemudian dia lebih jelas bahwa seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal tersebut artinya bahwa kelahiran baru melalui air dan roh ini adalah syarat untuk masuk kerajaan Allah. Semua orang yang tidak mengalami pembasuhan itu dan tidak menerima Roh Kudus, dia belum masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun dia masih bisa ada di dalam kuil gereja, tapi dia tidak ada dalam kerajaan surga. Dan itu ditafsirkan sejak dari zaman dahulu, sejak dari dahulu orang Yahudi melihat bahwa air itu proses penyucian dan roh itu artinya regenerasi spiritual yang kemudian disatukan dalam pembaptisan sebagai simbol transformasi oleh Roh Kudus. Maka di Yohanes pasal 1 bilang bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus diberikan hak untuk menjadi anak Allah yang dilahirkan bukan dari kehendak manusia melainkan dari kehendak Allah melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Nah, kami menemukan dalam beberapa pendapat para ahli seperti George yang dia menafsirkan bahwa dalam Yohanes 3 ayat 3 itu istilah dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas seperti tertulis di naskah aslinya mengacu pada tindakan ilahi yang mentransformasi atau mentransformasikan setiap pribadi melalui Roh Kudus. Dan ada unsur di situ di mana kita bisa bilang bahwa pembasuhan air itu justru artinya bahwa Roh Kudus sedang menyucikan orang-orang tersebut dari segala pelanggarannya. Dan juga ada Ramsey yang menyoroti bahwa dalam Yohanes 3 ayat 5 istilah air merujuk pada pembaptisan sementara roh merujuk pada kelahiran rohani. Ia menjelaskan bahwa air dan roh adalah simbol penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal atau Kristen mula-mula, di mana air melambangkan pembersihan dan roh melambangkan pembaruan pribadi, pembaruan hidup orang tersebut. Nah, masih ada pendapat satu. Jadi kami bisa memahami bahwa unsur pintu kerajaan surga ini sesuatu yang sangat penting. Walaupun di zaman ini orang ketika membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka meragukan unsur pembaptisan itu. Bila ini hanya sekedar upacara, ini hanya sekedar kewajiban supaya kamu bersaksi secara publik. Namun itu satu kesalahan besar karena kita melihat misalnya Paulus ketika dibaptiskan, dia bahkan tidak punya saksi selain orang yang membaptiskan dia. Maka kalau tujuan pembaptisan itu sekedar menjadi saksi secara umum, di mana publik yang akan melihat Paulus dibaptiskan, atau orang sida-sida yang dibaptiskan oleh Stefanus, hanya ada satu saksi di situ, maka tujuan utama dari pembaptisan bukanlah kesaksian eksternal saja, tapi pernyataan penyucian perubahan pribadi yang dialami dan penerimaan materai Roh Kudus. Nah, kami tiba di ujung ini, di mana kita bisa tarik kesimpulan bahwa pembaptisan adalah tindakan fisik, nyata, real, dan simbolis. Kenapa simbolis? Karena dia representasikan ketika kita sedang ambil bagian dalam kematian Tuhan Yesus, seperti kita mati dengan Kristus dan sama seperti Yesus bangkit kembali, kita juga sedang nyata bangkit kembali. Bukan hanya satu ritual belaka, tapi secara nyata, secara rohani kita sedang mengalami hal tersebut untuk menandai pertobatan dan awal kehidupan baru dalam iman. Itu sangat penting. Dan kita perlu sadar bahwa secara keseluruhan dalam 3 tahap itu, proses kelahiran baru itu merupakan proses transformasi rohani melalui Roh Kudus. Dan proses ini terdiri dari 3 unsur tadi, pertobatan, pembaptisan, dan penerimaan Roh Kudus. Banyak sekali orang di dalam gereja saat ini yang sudah dibaptiskan, tapi tidak ada buahnya bahwa dia benar-benar memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Hal ini perlu direvisi, perlu diulang, dan dicek kembali apakah orang ini pernah mengalami 2 tahap sebelumnya.
Kalau dia tidak benar-benar bertobat, yang dialami bukan pembaptisan hanya permandian ya, dia hanya mandi, dia hanya celup diri di dalam air, tapi tidak ada dampak yang memberikan dia hak untuk menerima Roh Kudus. Hal ini merupakan syarat, perhatikan kata ini Bapak Ibu, syarat untuk memasuki kerajaan Allah. Bukan saya yang bilang, Kristus yang bilang. Keempat Injil menegaskan ke kita bahwa pembaptisan adalah syarat di dalam kelahiran baru ini. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ajaran Injil secara keseluruhan adalah bahwa pembaptisan merupakan titik awal perjalanan iman. Bukanlah sebuah proses, pembaptisan itu mati di situ. Memikul salib adalah proses. Setiap hari kita memikul salib, tapi pembaptisan itu sekali dan untuk selama-lamanya, melainkan kelahiran baru menggambarkan proses utuh yang mempernyatakan seseorang layak untuk hidup dekat dengan Allah sebagai anaknya. Seperti saya bilang tadi, ada proses ketika janin dibentuk dalam rahim, dan kemudian dia dibentuk utuh, kemudian dia lahir. Sama hal kita alami, pertobatan dan pendengaran Injil itu untuk menimbulkan iman. Pertobatan itu bentuk sempurna di mana kita sadar total, dan pembaptisan itu di mana kita lahir kembali. Maka ketika terjadinya itu, kita disebut anak Allah. Dan itulah tujuannya kita melalui atau masuk melalui pintu supaya kita dipernyatakan anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah terdiri dari kelompok keluarganya, anak-anaknya yang serupa dengan Yesus. Dengan demikian, saya berterima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau dalam sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Saya kembali kepada Ibu Moderator.